Kayak ada yang manggil nama gue tapi suaranya itu tuh asing gitu. Gue udah hapus di. Kalau emang lu masih mau jalan, lu jalan deh sama anak-anak. Gue tinggal di sini. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Malam Jumat, waktunya sama narasumber. Nah, buat kalian yang punya cerita horor dan juga ingin bercerita di RJ5, caranya gampang banget. Tinggal kirim cerita kalian, bisa lewat email, kalau nggak DM aja Instagram RJ5. Nanti ada salah satu tim kita yang bakal bales email atau DM Instagram kalian. Jadi gue tunggu cerita-cerita horor dari kalian. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Mas Fajar. 3 bulan tersesat di Gunung Salak. Apa yang dirasakan pada saat itu? Ya campur aduk sih. Campur aduknya antara bingung gue bisa balik lagi ke kehidupan normal kayak kejadian waktu itu atau enggak. Terus ya agak ada takut-takutnya juga bakal bisa hidup lagi enggak, atau nih udah di sini nih gue mati gitu. Alhamdulillah untungnya lu semua selamat pada saat itu ya. Iya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu gimana cara survive-nya? Gue nggak senekat ya, kalau gue bukannya ini ya, bukannya menjudge anak-anak yang sekarang suka naik gunung itu minim ilmu. Cuman gue juga nggak nekat dalam artian naik gunung tanpa ilmu gitu. Sebelum gue naik gunung, gue juga pasti membekali diri gue gimana caranya survive di dalam hutan gitu kan, survive di alam liar gitu. Jadi gue bawa perbekalan, gue bawa logistik. Cuman ketika logistik itu habis, gue cari tumbuhan-tumbuhan yang bisa gue makan. Bahkan gue juga sempat makan ular, sempat makan ya kucing-kucing hutan lah. Gue dulu sempat belajar nih di wajib militer tuh hal-hal kayak gitu ketika di hutan tuh. Sombong amat. Oke, ditahan dulu Mas ceritanya. Sebelum gue mulai cerita pada kali ini, jangan lupa dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share video ini sekarang juga. So, gue rasa langsung saja. Berikut adalah ceritanya. Awal kejadian gue tersesat 3 bulan di Gunung Salak itu waktu gue habis ambil rapot di tahun 2009, ambil rapot SMA. Gue daki gunung sama 3 temen gue, jadi berempat termasuk gue, yaitu ada Ishak, ada Aska juga, ada Angga. Awalnya ya emang karena kita juga suka ngedaki gitu kan. Tadinya pengennya ke Gunung Semeru. Cuman karena buat pemanasan lah ya, buat pemanasan kita ke Salak dulu gitu kan. Karena Salak juga yang medannya lumayan berat juga gitu kan. Pas kita naik itu sih awalnya biasa aja gitu kan. Kita naik kendaraan umum dari Jakarta menuju ke Sukabumi. Gua naik lewat jalur pendakian Cidahu. Di pendakian itu sih normal, belum ada kejanggalan gitu kan. Itu sebelumnya udah ada yang pernah daki Gunung Salak di tim lu? Gue udah berapa kali ya. Oh, lu sendiri udah Ya, ada? nggak gue doang sih, jadi hampir semuanya udah kecuali Ishak. Ya, kecuali Ishak yang belum pernah naik ke Gunung Salak gitu kan. Jadi gue naik sih biasa terus kan. Gue selalu ninggalin jejak pakai tali rafia di setiap dahan-dahan pohon yang
Ibaratnya ini jalan nanti susah nih untuk gue ingetin gitu kan. Makanya gue tandain biar nanti pas gue turun, oh kemarin kita lewat sini gitu. Di malam pertama itu normal, kita bangun tenda, terus kita masak, ya kan. Ya ada kenakalan-kenakalan remaja juga yang kita bawa pada saat itu. Cuman ya itu ibaratnya masih apa ya, masih batas normal karena kenakalan yang kita bawa itu cuman untuk menghangatkan badan lah ibaratnya. Apa tuh Mas kalau boleh tahu? Minuman beralkohol cuman gak yang minuman ngasal gitu. Ibarat cuman bir-bir biasa lah gitu kan. Itu semuanya minum pada saat itu? Enggak, teman gue Aska enggak, karena dia emang agamanya kuat gitu kan. Dia punya iman kuat, nggak kayak kita bertiga gitu. Pada saat itu? Pada saat itu, benar, pada saat itu. Itu malam pertama berjalan normal, habis makan, terus kita tidur kan. Paginya belum pagi sih, lebih tepatnya pagi buta, jam 4 mungkinnya jam 4, jam 5 kita naik untuk kejar sunrise lah. Nah pas mau turun masih normal. Saat itu pendakian ramai atau gimana? Pada saat itu pendakian sepi. Apa cuma tim lu doang? Iya, cuman tim gue doang berempat. Ya emang gue cuman kelompok gue doang di situ. Jadi gue cuma bener-bener berempat, gue, Ishak, Aska, sama Angga. Nggak ada pendaki lain waktu gue naik ataupun turun. Gitu, cuman kelompok gue doang. Jadi pada saat itu lu turun jam berapa Mas? Gue turun mungkin sekitar jam 8 ya. 8 malam? Enggak, 8 pagi. Oh, pagi. Jam 8 pagi, jadi gue pas sudah nyampe puncak, gue nikmatin sunrise, gue foto-foto. Waktu itu gue fotonya pakai kamera biasa sih, kamera yang harus kita cuci dulu hasil fotonya, kamera toaster gitu. Kita turun tuh jam 8 atau jam 9 pagian gitu. Gue nggak ninggalin peralatan gue di tempat gue ngecamp pada malam harinya gitu kan. Jadi pas gue mau ngedaki gunung, gue mau summit attack, itu gue packing barang-barang gue. Semuanya langsung lu bawa ya? Iya, gue langsung bawa kayak tenda segala macamnya itu gue bawa. Terus pas mau turun, mulai ada kejanggalan-kejanggalan. Tanda-tanda yang gue tinggalin seperti yang tadi gue bilang, gue ngikat tali rafia di dahan-dahan pohon yang gue anggap sulit untuk gue ingat jalannya, itu nggak ada. Akhirnya sampailah kita ke satu percabangan jalan. Ini ada jalan yang ke kiri dengan jalan yang ke kanan. Sementara gue juga tahu jalan yang ke kanan ini arahnya tuh ke arah mata air gitu, atau ke arah sungai. Cuma gue nggak tahu nih, gue lupa jalan ke kiri ini seharusnya yang gue laluin kemarin atau bukan, karena nggak ada tandanya gitu. Gambling kan, ketika gambling itu akhirnya kita bikin voting, kita mau lewat kanan atau mau lewat kiri gitu kan. Gue lagi pengen bikin voting, si Angga ini, teman gue yang namanya Angga ini bilang ke gue, yaudah deh gue telusurin dulu jalan ke kiri ini gimana. Kita stay nungguin Angga. Pas Angga balik lagi, kayak ambil kanan aja deh, soalnya di jalan ini di depan tuh ada percabangan lagi dan gak ada tali rafianya. Gue pas di percabangan itu, di percabangan yang depan maksudnya, itu gak ada tali rafia yang kemarin kita tinggalin. Si Angga ini agak ragu-ragu dalam memilih dalam ngasih pilihannya gitu. Kira pas kita voting, kita ambil ke kanan, ya udah disitulah awal mulanya gua tersesat gitu. Pas udah milih jalan ke kanan itu, nggak langsung ke, jalannya itu nggak langsung ke mata air ya, nggak langsung ke sungai. Itu ada jalan ya, emang ada jalur pendakiannya juga. Akhirnya ketemu lagi nih percabangan gitu kan. Kita nggak ngelakuin voting karena gue ngerasa ya nggak bener nih kalau jalur yang ke kiri gitu kan. Udahlah kita telusurin sungai aja lah. Itu udah mulai sore ya, mungkin jam 4 jam 5 sore gitu.
makin dijalanin kok nggak ketemu-temu gitu kan. Padahal seharusnya itu ya nggak makan waktu yang lama untuk sampai ke pos pendakian lagi gitu kan. Atau nemu jalur yang bener-bener agak lebar, jalur yang sering banget dilewatin sama pendaki. Mau balik takutnya makin nyasar, mau diterusin nggak tahu juntrungannya ujungnya kemana. Akhirnya mutusin dengan segala gambling yang ada di otak kita, ya udah kita pilih jalur sungai gitu. Kita pilih jalur sungai dengan maksud ya ini menuju sungai ini menuju ke salah satu pabrik air mineral yang ada di kaki Gunung Salak gitu kan. Pas sudah gue telusurin jalur yang gue pilih pada saat itu, nggak ketemu-temu pipa yang menuju ke pabrik tersebut gitu. Setelah kita telusurin jalan itu udah lumayan lama, udah agak malam juga. Akhirnya gue sama 3 teman gue mutusin untuk buka tenda. Kita diriin tenda lagi, mau masak. Teman gue bilang, permukaan kita tinggal dikit nih, air sisa sedikit, beras sisa sedikit. Karena emang niatnya lu cuma semalam Iya, ya? karena niat gue cuma semalam gitu kan. Ya istilahnya cuman sebentar aja lah, ngapain kan lama-lama. Ya udah dimasak aja. Toh besok kita udah turun kok, udah nyampe kampung lagi gitu ibaratnya. Kalau emang nggak nemu pos pendakian, kita udah nemuin kampung kok besok. Singkat cerita, perbekalan kita, logistik kita udah dimasak, kita udah makan, kita ngerokok dengan sisa rokok kita gitu kan. Itu akhirnya tidur kan, istirahat. Nah pas istirahat ini, di tengah malam gue kayak sedikit ngedengar suara yang asing di telinga gue gitu kan. Gue ngedengar kayak suara raungan hewan buas gitu. Gue nggak tahu itu macan kah atau apa gitu kan. Gue keluarin sangkur. Waktu itu gue bawa sangkur untuk jaga-jaga gitu. Untuk jaga-jaga kalau emang ini hewan buas, seenggaknya gue masih bisa ngelawan gitu kan. Pas sudah beberapa lama suaranya hilang. Oke lah, gue tidur lagi. Pagi harinya gue packing barang-barang gue, kita jalan lagi, kita telusurin jalan itu lagi, kok nggak nemu lagi gitu kan. Akhirnya sempat tuh ada siang hari ada satu kejadian janggal yang menurut gue aneh. Itu anehnya kenapa? Ini sebelumnya nggak gue ceritain di sumber utama ya. Ini banyak banget cerita gue udah di repost sama akun-akun Instagram atau Twitter. Kejadian janggalnya itu adalah gue nemuin atau gue ngeliat salah satu hewan yang lumayan aneh. Maksudnya hewan kayak gimana mas? Berbentuk monyet tapi bener-bener yang gede banget. Dalam artian gede banget. Ini siang hari habis teman gue sholat zuhur. Gede bangetnya itu bukan, ada nggak sih gorila di dalam hutan? Ini rambutnya agak panjang di belakang. Nggak tahu gue, selama gue mempelajari fauna dan flora, gue nggak pernah nemu hewan ini gitu. Hewannya sih nggak terlalu dekat dari kita, hewannya lumayan jauh. Disitulah gue ngerasa ini udah gak bener gitu. Gue udah mulai H+-nya di situ. Bisa nggak sih gue nemuin kampung? Nah cerita pas sudah selesai gue ketemu sama hewan tersebut, gue jalan lagi. Waktunya itu udah untuk mau mendekati sholat maghrib, mungkin udah sore banget waktu itu. Gue mutusin untuk gue naik dari bibir sungai, gue bangun tenda. Waktunya belum malam, gue udah bangun tenda, mau masak. Logistik kita yang tersisa cuman beras sedikit, Indomie tinggal 2 bungkus, telur cuma tinggal 1. Akhirnya udah kita masak aja. Dan besoknya bingung mau makan apa gitu kan.
Di situ teman gue nanya, ini kita besok makan apa nih? Perbekalan udah habis. Beneran bisa nemuin kampung nggak kita? Dia nanya ke gue gitu karena jalur itu kan gue milih gitu kan. Nggak mungkin juga gue ngejatohin mental mereka dengan bilang, ya udah kita besok cari tumbuhan atau cari hewan yang bisa kita makan aja. Nggak mungkin gitu kan. Tapi gue bilangnya besok kita udah nemu kampung kok. Insya Allah besok kita udah nemu jalur pipa tersebut gitu, pipa yang gue omongin ke kalian gitu kan. Malam kedua ini gue dengar suara bukan hewan buas tapi kayak suara bukan gamelan, musik Sunda. Dan gue seneng sebenarnya, gue nggak ada ketakutan di situ. Mungkin nih karena pengen cepet sampai gitu kan, cepet nemuin kampung atau pabrik yang gue maksud tadi. Gue nggak berpikir kalau itu kemistis gitu. Tapi yang lain pada denger juga? Nggak. Hanya lu doang? Hanya gue doang. Dan itu gue bilang, bodohnya gue bilang ke temen gue yang namanya Angga, nggak ada suara, ada musik tuh, berarti ada orang hajatan nih gitu kan, berarti dekat kampung nih. Apaan sih lu? Sorry ya, dia sampai ngatain gue dengan bahasa kasar. Apaan sih lu bego? Orang kagak ada suara apa-apaan, sunyi banget. Suara jangkrik iya tuh. Gue diem dong, gue diem. Di situ ternyata gue doang. Saya lu nggak dengar. Gue nggak mau negesin lagi, takutnya ya tadi yang gue bilang, mental dia akan jatuh ketika gue dengar suara hal mistis tapi dia nggak dengar gitu kan. Lu masih inget nggak mas nadanya kayak gimana? Alunannya tuh kayak gimana ya, kayak bener-bener halus, bener-bener ya kayak deng 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 gitu-gitu lah pokoknya. Gue agak lupa sih alunannya gimana, cuman ini sering gue denger kalau lagi ada hajatan di dekat kosan gue dulu di Bandung. Jelas banget lu dengerin. Jelas banget. Suaranya tuh halus, cuman nggak pelan gitu kan. Kayak mungkin jaraknya ratusan meter doang kali dari tenda gue gitu. Ya udah, gue diem. Akhirnya Angga tidur. Pas gue tidur juga, gue denger suara kayak ada yang manggil nama gue, tapi suaranya itu tuh asing gitu. Di Hadi, cuman suara cewek. Gue mau bangun, cuman gue takut. Akhirnya gue tutup SB gue tuh. Tutup SB kan bisa sampai kepala tuh. Itu bener-bener gue tutup sampai kepala. Pagi-paginya ngebuka temen gue, kirain gue mati. Gitu, dibuka lah masih Isak. Weh goblok lu kalau tidur jangan sampai tutup kepala, nutupnya jangan sampai benar-benar sampai ujung gitu. Udah pagi gitu, kita telusurin jalan lagi, cuman teman gue yang Aska ini udah agak putus asa gitu kan. Gue udah capek. Dia ngomong gitu kan. Kapan nih kita bisa nemuin ininya, nemuin pabriknya yang lu maksud? Lu sebenarnya tahu nggak pabriknya itu ada di mana? Di situ gue jujur agak lemes ketika Aska ngomong gitu kan. Logika gue memainkan alam bawah sadar gue tuh kalau kita telusurin aliran sungai ini, kita bakal nemu pipa yang menyalurkan air ke pabrik tersebut. Ya udah lalu jalan aja di depan, gue di belakang. Dia bilang gitu kan. Dalam artian gue guide-nya, dia sweeper-nya gitu kan. Pada saat itu posisi lu di pohon-pohon yang lebat kah atau gimana? Iya, kalau gue gue bangun tenda ya di pohon-pohon yang lebat gitu kan. Dalam artian di tengah hutan, karena kan gue menghindari bibir sungai, karena kan kalau malam hari kan hewan-hewan liar kan turun ke sungai untuk cari minum kan. Si Angga ini tiba-tiba ngebanting kerilnya. Dia debat tuh sama gue, sempat debat sama gue.
Sempet debat juga sama si Aska, dan Aska ini orangnya itu pendiam. Dalam artian pendiam tuh nggak banyak ngomong dan nggak banyak mau debat gitu kan. Tapi di sini Aska sampai berbicara kasar, padahal Mungkin yang kayak lo tadi bilang ya, dia udah seperti putus asa pada saat itu. dari awal pas mau lanjut jalan, abis packing tenda dan peralatan lainnya, dia udah nanya gitu kan, udah kayak hopeless gitu. Perdebatannya lumayan panas gue bilang. Dan akhirnya gue putusin untuk break dulu kan. Udah kita break dulu deh, nanti dulu lanjut jalannya gitu kan. Gue lagi break di situ, gue dengar lagi suara raungan mungkin macan ini. Dan yang lain denger juga. Dengar. Dan pada saat itu yang lain dengar. Pas udah dengerin itu semua tuh si Ishak langsung ngajak jalan kan. Hewan buas tuh kayak macan tuh. Kalau kita kenapa-napa langsung jalan aja. Akhirnya jalan. Udah agak sore, udah mulai lapar tuh. Perbekalannya emang udah habis kan. Akhirnya gue cari hewan atau tumbuhan yang bisa kita makan gitu kan. Kita stay di pinggir sungai dulu. Terus di situ tuh sungainya tuh agak dangkal. Dan di situ gue ngeliat kok ada ikan nih, ya kan. Gue cari batang kayu, gue bikin tajam. Gue coba, maksudnya nggak jago sih, nggak bisa juga sebenarnya awalnya. Cuman ya gue coba aja gitu kan. Bisa nggak gue ngambil ikan pakai kayu gini nih? Gue coba dapet. Akhirnya udah kita makan itu. Ngerasa perut udah kenyang, kita jalan lagi, telusurin. Kita lumayan jalan agak lama di bibir sungai sampai malam. Kita naik, pas udah nemu jalurnya ke atas, kita naik ke atas. Kita buka tenda tuh. Disitulah Aska nggak bisa tidur. Di situ dia cerita sama gue, dia udah bener-bener nyerahin hidupnya tuh sama yang punya gitu, atau sama Allah gitu. Dia bilang, gue udah hopeless di. Kalau emang masih mau jalan, lo jalan deh sama anak-anak. Gue tinggal di sini. Gue tegesin sama Aska, gue nggak akan ninggalin satu orang pun. Jangankan dalam keadaan hidup, keadaan mati pun lo akan gue bopong, lo akan gue bawa. Bener-bener itu malam gue nggak tidur sama Aska berdua. Si Ishak sama Angga udah tidur, kita di depan tenda kan. Gue ngeliat kayak dari seberang sungai itu, karena kan gue kan nggak terlalu jauh ya dari bibir sungai pada malam itu. Gue kayak ngeliat beberapa orang ada di seberang sungai atau di seberang posisi gue gitu kan. Gue mau bilang ke Aska takut Aska nggak ngeliat, gue nggak bilang takutnya nanti jadi kerugian sendiri buat gue gitu kan. Kenapa kerugian? Ya bisa tahu, nah siapa tahu orang ini bisa ngebantu kita gitu kan. Tapi ternyata Aska ngeliat, dilihat di seberang deh kayak ada orang. Gue nggak nyalain senter gitu kan, tapi nggak tahu kenapa dia langsung nyalain senter. Pas dinyalain senter sama si Angga, nggak ketemu tuh, nggak ketemu orang itu. Kebanyakan kayak senter, kompas dan lain-lainnya peralatan gue itu peralatan militer, peralatan standar militer yang bener punya apa namanya, punya kualitas atau punya standar cukup bagus gitu kan. Di center tembakannya jauh, tembakan cahaya itu jauh tapi nggak ada. Kok nggak ada? Tadi ada di situ. Iya, gue juga ngeliat kah. Akhirnya gue berdua ninggalin Ishak sama Angga di tenda. Kita turun ke bawah sungai. Terus kita cek, kok nggak ada. Tadi tuh ada orang di sini. Jelas ya? Jelas karena baju mereka putih. Dan ada beberapa orangnya. Nggak cuma satu gitu.
kelompok orang ini tuh ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek, cuman nggak pendek-pendek banget, mungkin sebahu gitu kan. Terus ada juga ya salah satunya yang kayak kainnya itu miring ke samping, kayak kain ihram. Nah, ada yang pakai kayak kain ihram juga, cuman bukan warna putih. Ini tuh warnanya merah, tuh kan. Tapi pas di center kedua kalinya itu gue udah di bibir sungai, nggak ada lagi. Merekanya lihat lu apa gimana? Iya, mereka itu jadi dia dari awalnya gue itu di depan tenda sampai gue ke bibir sungai, mereka itu di depan gue, di seberang gue, arahnya ngeliatnya ke gue sama Aska. Lu berharap tadinya minta bantuan ya? Gue berharap, oh mungkin orang kampung sekitar nih, atau mungkin di sekitar itu ada pesantren gitu kan, nggak ada yang tahu. Yaudah, akhirnya kita balik lagi ke tenda, akhirnya memutuskan untuk istirahat gitu. Terus pas paginya kita selesai packing, untuk sarapan kan kita mau sarapan tadi niatnya kan, cuman kan karena logistik kita udah habis, akhirnya gue sama teman gue si Angga nyari untuk kita makan lah, entah itu apa pun yang didapat ya. Dan akhirnya kita dapat ular lumayan gede sih, kita tangkap, kita bakar. Ya agak ekstrim sih emang, cuman mau gimana lagi gitu kan. Udah gitu singkat cerita kita jalan, kita selusurin sungai lagi, kita pokoknya nyari sampai dapat pipa yang gue maksud tadi sih, cuman di sini nggak nemu kan. Nah akhirnya dari kejauhan itu udah agak sore sih, dari kejauhan gue ngelihat kayak prajurit gitu, dia berpakaian kayak pakaian prajurit zaman dulu gitu. Dan itu di situ gue anehnya nggak pernah ditongolin pas malam, tapi ditongolin wujudnya itu tuh di waktu-waktu masih ada matahari. Itu semuanya lihat pada saat itu? Enggak, gue doang. Pada saat itu kan gue kan nggak nanya ya, ngeliat nggak tuh ada itu, nggak kayak gitu kan. Cuman pas kita udah balik ke ini maju lebih cepat lagi ya, pas kita udah balik ke Jakarta, udah ke kota gitu, udah secret, dia ada nanya, si Angga sama Ishak nanya, lu waktu itu di sini hari kesekian tuh lu ngeliat kayak prajurit gitu kan sih? Berarti pada ngeliat ya? Pada ngeliat, tapi ya gue kan nggak mau ya, maksudnya gue emang sedikit bisa, dalam artian bisa di sini tuh ya kayak bisa ngeliat, bisa ngerasain gitu. Tapi kan gue kan nggak mau ngejatuhin mental mereka dong, ya kan? Kalau ternyata gue cuman yang ngeliat kayak yang tadi si kelompok putih ini, gue udah lihat duluan, ternyata Aska juga ngeliat, tapi kan gue nggak bilang duluan gitu kan. Sampai akhirnya Aska ngomong gitu kan, itu ada orang tuh banyak di seberang sungai gitu kan. Mungkin ya soal itu sih ya, mungkin prajuritnya Prabu, dalam artian Prabu Siliwangi mungkin, karena itu kan tanah Sunda gitu kan. Udah kejadian itu, ada beberapa kejadian lagi yang benar-benar gue anggap ini jadi pengalaman gue yang lumayan serem. Mungkin kalau difilmin jadi booming juga ya. Setelah beberapa hari gue ngejalanin kejadian itu atau gue tersesat, banyak perubahan dari teman-teman gue yang bikin gue kaget. Dalam artian kaget tuh, ini bukan mereka. Aska yang orangnya pendiam, yang orangnya jarang mau debat, dia sampai marah-marah ke Angga. Angga yang tadinya emang orangnya sama kayak gue, temperamen juga, pada saat itu dia kayak lebih kalem. Waktu malamnya tuh gue sempet juga dengar kayak kuda kayak lari gitu, dentuman kaki kuda lagi lari gitu, rame, bener-bener rame, nggak kayak cuma 1 atau 2 ekor gitu. Gue sampai
penasaran, takut. Bukannya, kalau orang takut logikanya tuh diam gitu atau ngumpet dari hal yang dia takutin. Cuman karena gue takut dan gue penasaran, gue sampai keluar tenda. Dan di situ gue teriak, jangan ganggu gue nggak ganggu kalian. Apa salah gue, apa salah teman-teman gue sampai kalian kasih kayak gini gitu. Karena sampai detik ini pun gue nggak ngerti kenapa itu bisa terjadi. Karena gue ngerasa gue nggak ngelakuin kesalahan, gue nggak berbuat yang aneh-aneh di gunung, gue nggak berbuat yang melanggar norma agama di gunung gitu ya. Mungkin karena gue minum bir gitu, cuman it's just beer gitu, cuman buat ngangetin badan. Ya oke, ngangetin badan bisa pakai kopi, bisa pakai minuman alami kayak bandrek segala macem. Cuman kan ya namanya kenakalan remaja gitu kan. Tapi teman-teman lu yang lain, lu yakin juga nggak ngelakuin sesuatu? Iya, kenapa gue yakin teman-teman gue yang lain nggak ngelakuin sesuatu? Karena kita selalu bareng-bareng. Mungkin kayak bawa sesuatu benda? Nggak ada sih kayak yang bawa-bawa sesuatu benda yang aneh ya. Gue tahu, gue punya temen yang namanya Angga ini emang begajulan gitu. Cuman seberandal-berandalnya teman gue ini, temen gue nggak suka sama hal-hal yang mistis. Dalam artian kalau tadi lo bilang bawa barang-barang, mungkin barang-barang hal mistis mungkin menurut lo gitu kan? Itu enggak, apalagi Aska gitu. Aska yang benar-benar iman Islamnya benar-benar kuat gitu. Pas hari keberapa itu gue lupa, gue bikin nazar. Ini nih hikmah yang bisa diambil dari suatu kejadian, dari sekian banyak cerita horornya, misterinya gitu. Hikmahnya bisa gue ambil dari teman gue sendiri, dari Aska. Aska ini teman gue yang benar-benar bisa ngebikin orang-orang di sekitarnya dia itu tenang. Sepanjang perjalanan gue dari turun gunung sampai tersesat itu, dia nggak berhenti yang namanya untuk zikir. Dia selalu sholawat terus panjang jalan. Di kala waktu azan, meskipun nggak ada suaranya, nggak ada suara azan pada saat itu, jam 12 dia selalu sholat, jam 3 dia selalu sholat, bahkan dia selalu sholat maghrib dan isya gitu. Di sini gue bikin nazar yang gue bikin cuma di dalam hati gue, dan mungkin didengar oleh Allah gitu. Nazarnya adalah, buat info aja, gue dulu itu non muslim. Sekarang gue udah muslim, gue udah mualaf di tahun 2017 kemarin. Kalau gue bisa balik hidup normal lagi, bisa ngejalanin kehidupan gue sebelum seperti kejadian kayak gini gitu, maksudnya ya balik normal lagi lah. Gue mau masuk Islam suatu saat kalau emang dikasih hidayah. Dan ternyata alhamdulillahnya dijawab sama Allah, dikasih hidayah di 2017. Gue mualaf, dan di tahun itu juga gue langsung berangkat umroh. Balik lagi ke cerita tersesat gue. Itu di situ gue bawa kompas. Gue tuh sempet ngebuka kompas yang gue bawa. Kompas yang gue bawa ini tuh bukan kompas yang ece-ece. Ya kayak tadi gue bilang, gue punya peralatan itu, peralatan standar militer. Gue buka kompas tuh, jarum kompas itu tuh muter kencang. Dia nggak bisa baca. Ya berarti nggak berfungsi gitu. Jadi nggak berfungsi. Padahal sebelum pendakian itu semua barang gue cek. Itu berputar terus, nggak tahu kenapa. Setiap gue buka kompas, yang tadinya nggak ada angin tuh kencang. Angin tiba-tiba kencang selalu pas gue buka kompas. Setelah makan kucing ini, dia bisa bahasa Sunda. Merinding nih, kiri gue merinding.
Dan ternyata gue dibikinin kuburan sama bokap gue.